Baik, saya akan memulai kegiatan berteaching pada siang hari ini. Saya akan memulai. Selamat siang anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Tungkara sehat, Bu. Terima kasih banyak. Ya, matur nuwun Gusti diberikan kesehatan pada siang hari ini sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran agama dengan keadaan sehat. Nuri mau bertanya, apakah hari ini anak-anak ada yang izin tidak masuk? Nihil, Ada nggih? Pak Widaryo. Nihil ya. Ya, terima kasih banyak. Hari ini anak-anak masuk semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran agama pada hari ini, Bu Nuri akan awali terlebih dahulu dengan salam panganjali suci. Kemudian setelah itu kita mengucapkan mantra Gayatri bersama ya, anak-anak. Bisa kita mulai? Ya. Baik, Bu Nuri awali kegiatan pembelajaran agama pada siang hari ini dengan salam panganjali suci. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Mantram Gayatri, Amustika Rana, mulai bersama. Om, Om, Om Burbuah Swaha Tatsawitur Wareniam Bargo Dewasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih anak-anak. Baik, sebelum Bu Nuri awali terlebih dahulu dengan masuk ke pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang tokoh-tokoh Dharma dalam cerita Mahabharata. Apakah anak-anak pernah mendengar kata Mahabharata? Belum pernah, Bu. Belum pernah? Pernah. Baik, belum pernah mendengar atau sudah pernah melihat film tentang Mahabharata melalui televisi atau lewat YouTube. Apakah sudah pernah melihat anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Nah, apa yang kalian lihat? Apa yang Benar, kalian Bu. lihat? Apa yang kalian lihat? Arjuna, Bu. Arjuna. Cerita Ada tentang orang berperang, Bu. ada orang berperang di situ. Baik. Sekarang Bu Nuri akan menayangkan sedikit tentang film yang ada kaitannya dengan cerita Mahabharata. Bentar, Bu Nuri tayangkan seperti ini. Sebentar saja ya anak-anak untuk menontonnya. Terlihat tidak nggih anak-anak nggih? Lihat, Bu. Ya, baik, terima kasih. This is the story of the Mahabharata. The Mahabharata is the world's longest epic and is believed to be a concoction that is a mixture of Hindu mythology and philosophy. It is said that the Hindu god Lord Ganesha has written this epic as narrated by the great sage Vedavyasa. The Mahabharata is one of the two greatest Indian epics that explain the importance and the values of family and friends. The Mahabharata is one of the most valuable works that has been enlightening people since ages. It begins with Shantanu, the king of Hastinapura. He is married to the beautiful river goddess Ganga, who gives birth to Devavrata or Bhishma, a wise and a Sudah strong ya, prince. cukup sekian. Yang satunya lagi, Bu Nuri putarkan, ada dua video. Mahabharata is the largest epic in the history of mankind, as it runs to over 100,000 verses. The name originates from Bharat, India, the land of King Bharata, the son of King Dushyanta and Shakuntala. Mahabharata is one of the two great epics of Hindu Dharma, the other being the Ramayana.
The Mahabharata is respected as the fifth Veda. It describes events that took place in ancient India around 5000 BC. An important event in the Mahabharata is the appearance of Lord Krishna, the eighth incarnation of Lord Vishnu. Sri Krishna's divine revelation to Arjuna, the universally popular Bhagavad Gita, occurs in the Mahabharata in the dramatic setting of a war about to begin. Mahabharata mainly tells the story of the Pandavas and the Kauravas. The Pandavas are the 5 sons of King Pandu. Sudah cukup ini saja. Nanti kita menontonnya di pembelajaran agama di hari berikutnya, ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita ice breaking dulu ya anak-anak, nggih. Untuk Nggih. meningkatkan semangat kita pada siang hari ini, biar tidak ngantuk. Kita ice breaking dulu. Nanti ketika Bu Nuri bilang tepuk 1, itu kita bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, 1, 2, 3, 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar, tangan dilipat. Begitu, nggih, Bapak Ibu. Anak-anak perlu diulangi lagi. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, Siap, siap Bu. belajar, tangan dilipat. Begitu. Kita ulangi ya. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk Yes. 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar, tangan dilipat. Nah, seperti itu. Sudah semangat anak-anak hari ini, siang ini? Semangat, Ibu. Sudah tidak ngantuk lagi ya? Ya, Nah, baik. Bu Nuri lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Baik, Bu Nuri akan menerangkan tentang apa itu Mahabharata. Tadi anak-anak sudah melihat tentang YouTube atau film cerita Mahabharata menggunakan bahasa Inggris sambil belajar bahasa Inggris ya di sini. Nah, di sini Bu Nuri akan menjelaskan sedikit apa itu Mahabharata. Mahabharata adalah merupakan bagian dari Itihasa. Itihasa adalah bagian dari kitab suci Weda. Kitab suci agama Hindu apa anak-anak? beda, Bu. Ya, betul sekali. Ya, betul. Terima kasih ya. Mahabharata itu berasal dari bahasa Sanskerta. Terdiri dari 2 kata, yaitu kata Maha yang artinya besar dan Bharata yang artinya adalah keluarga besar antara Pandawa dan Kurawa. Ya. Penyusun dari kitab Mahabharata adalah Resi Wiyasa. Resi siapa anak-anak? Biasa. Biasa, Bu. Baik. Bu Nuri ulang sedikit lagi. Mahabharata berasal dari 2 kata, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Maha yang artinya besar, Bharata yang artinya keluarga dari Pandawa dan Kurawa. Penyusunnya adalah Resi Wiyasa. Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran atau pengenalan tokoh-tokoh Dharma dalam Mahabharata, di sini Bu Nuri akan sedikit menyanyikan lagu tentang berjudul Aku Anak Jujur. Kalian pernah mengingat lagu Kasih Ibu? Sudah pernah mengingat lagu Kasih Ibu? Pernah, Sudah. Bu. Nah, kalau sudah pernah mengingat ataupun mengenalnya seperti apa? Bu Nuri ingin tahu. Yang seperti apa? Kasih Ibu kepada beta
tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai lampu yang menyinari dunia. Nah, di sini Bu Nuri ganti dengan lirik lagunya dengan menggunakan kata-kata yang sudah Bu Nuri tulis di sini. Ya, kalian dengarkan dulu. Setelah itu kita menirukan bersama-sama. Peduli kasih kepada teman, itu ajaran Mahabharata. Cinta sesama dan bertanggung jawab, bagai Pandawa keturunan Bharata. Bagaimana? Bisa? Bisa, Ibu. Nah, ya. Mari kita mulai. Bu Nuri sambil putarkan musiknya ya. Bentar. Kita bernyanyi bersama ya anak-anak sambil melihat liriknya. Kepada teman, itu ajaran cinta sesama yang bertanggung jawab, bagai Pandawa keturunan Bharata. Kasih kepada teman, itu ajaran cinta sesama bertanggung jawab, bagai Pandawa keturunan. Dah, cukup ya. Besok di pertemuan berikutnya kita akan bernyanyi lagi. Mari kita lanjut ke dalam pembahasan materi kita. Di sini Bu Nuri akan menyampaikan tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata itu ada siapa saja ya. Yang pertama itu ada Pandawa. Pandawa itu jumlahnya ada 5. Anggotanya terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Ya. Kemudian tokoh yang kedua itu ada Kurawa. Kurawa berjumlah 100. Ya. Di sini saudara yang tertua bernama Duryodhana. Ya. Kemudian ada tokoh yang bernama Krishna. Ada tokoh yang bernama Bhisma, Dewi Kunti, Sangkuni, Drona, dan Widura. Nah, dari sini apakah pada waktu anak-anak melihat film Mahabharata itu, selain tokoh yang sudah Bu Nuri sebutkan tadi, ada siapa lagi? Coba yang bisa. Yang anak-anak ingat pada waktu menonton film Mahabharata. Dursasana, Bu. Ya? Dursasana. Dursasana. Pihak Kurawa. Oke. Terus siapa lagi? Yang Gatot Kaca, Bu. Gatot Kaca. Oke. Yang lainnya ada lagi? Aswatama, Ibu. Ya? Aswatama. Oh ya, Aswatama. Nah, tadi banyak sekali ya tokoh-tokohnya dalam cerita Mahabharata. Nah, Bu Nuri lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dalam tokoh-tokoh baik dalam cerita Mahabharata. Tokoh yang pertama itu adalah Yudhistira. Yudhistira itu merupakan Pandawa yang pertama dan tertua. Yudhistira adalah anak dari Raja Pandu dan Dewi Kunti. Dikenal dengan nama Dharma Wangsa. Yudhistira sendiri memiliki sifat atau perilaku atau karakter yang arif, bijaksana, selalu mementingkan kepentingan negara atau kepentingan umum daripada kepentingan dirinya sendiri.
Yudhistira juga merupakan sosok dharma yang berhati mulia, berbakti kepada orang tua, taat dan patuh pada ajaran guru, serta bakti kepada Sang Yang Widiwasa. Ya, Bu Nuri lanjutkan. Tokoh Pandawa yang kedua itu adalah Bima. Bima adalah Pandawa yang kedua. Dia juga putra dari Raja Pandu dan Dewi Kunti. Bima tersebut mempunyai ciri fisik yaitu bertubuh paling besar. Tetapi dia berhati lembut, memiliki sifat pekerja keras, setia, dan bertanggung jawab. Nah, sebelum Bu Nuri lanjut ke tokoh yang berikutnya, tadi ada tokoh siapa saja yang tokoh-tokoh baik dalam cerita Mahabharata? Yang pertama ada Yudhistira. Bagaimana sifat atau karakternya? Bijaksana. Bijaksana. Dikenal dengan nama siapa tadi anak-anak? Dharma Wangsa. Wangsa. Terus tokoh kedua dari tokoh dalam cerita Mahabharata? Bima. Bima. Bima tadi yang bertubuh paling besar, ya. Dia kuat, bertanggung jawab, mempunyai sifat setia dan pekerja keras. Baik, sekarang Bu Nuri lanjutkan ke tokoh yang ketiga. Dari dua tokoh tadi, ada yang ditanyakan tidak sebelum Bu Nuri lanjut ke tokoh Pandawa berikutnya? Tanyakan tidak? Nama Bima, selain Bima, Ibu Nuri, Ya, selain nama Bima, siapa namanya lagi? Ada namanya lain. nama lain dari Bima. Ya, Siapa ya, Bu? Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada, Bu. ada Werkedara enggak? Oh, Werkudara, ya. Itu dalam tokoh wayang, nggih. Nggak julukan mereka. Lebih terkenal Bima, Bu Guru. Ya, Lebih terkenal nama Bima. ya, lebih dikenal dengan nama Bima. Ya, baik, bisa Bu Nuri lanjutkan kembali? Ya, Bu. Bisa. Ya. Baik, tokoh Pandawa yang ketiga itu adalah Arjuna. Arjuna itu tokoh Pandawa yang ketiga juga merupakan putra dari Raja Pandu dan Dewi Kunti. Arjuna ini memiliki paras yang menawan dan tampan. Dia memiliki sifat yang welas asih, penyayang, rajin belajar, taat pada guru, ya, serta mempunyai keterampilan memanah. Ya. Lanjut. Tokoh yang keempat dan kelima dari Pandawa adalah Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa ini adalah Pandawa yang kembar, nggih, anak-anak. Yang keempat itu bernama Nakula. Nakula ini memiliki karakter atau sifat yang disiplin dan welas asih. Nakula memiliki ahli atau keterampilan dalam pengobatan. Nakula dan Sadewa ini merupakan putra dari Raja Pandu dan Dewi Madrim. Ya, Dewi Madrim ya anak-anak ya. Kemudian Pandawa yang kelima itu ada Sadewa. Sadewa adalah Pandawa yang kelima atau yang paling bungsu dan mempunyai sifat yang paling bijaksana dan ahli dalam meramal atau ahli dalam ilmu perbintangan. Ya, tadi siapa saja tokoh-tokoh baiknya dalam cerita Mahabharata yang termasuk dalam bagian Pandawa? Ada Yudhistira, ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula dan Sadewa. Sadewa. Ya, tuh. Bu Nuri lanjutkan.
Sekarang kita masuk ke dalam tokoh yang tidak baik dalam cerita Mahabharata. Ya, tokoh yang tidak baik di sini berarti mempunyai perilaku yang tidak patut untuk ditiru ya anak-anak. Yang pertama itu ada Duryodhana. Duryodhana ini merupakan putra dari Raja Drestarasta dan Dewi Gandari. Dia adalah sosok yang kejam dan jahat. Dia itu selalu iri hati terhadap saudaranya sendiri. Dia selalu menginginkan apa yang dipunyai oleh saudaranya. Bisa dengan cara merebut, dengan sambil memaksa. Ya. Tokoh yang kedua itu ada Dursasana. Ya, itu adalah adik pertama dari Duryodhana. Dia sama sifatnya dengan kakaknya, yaitu suka berbohong dan bertindak serakah. Ya, semua perbuatan dari pihak atau keluarga Kurawa ini tidak patut untuk ditiru. Ya, ada satu lagi tokoh yang bernama Sangkuni, itu adalah paman dari Kurawa. Itu adalah tokoh yang selalu menghasut keponakan-keponakannya termasuk Duryodhana dan Dursasana untuk melakukan hal yang tidak baik, termasuk dalam mengusulkan permainan dadu. Ya, tadi tokoh tidak baiknya siapa saja anak-anak? Ada Duryodhana, ada Dursasana, dan ada Sangkuni. Ya, baik. Nah, tadi Bu Nuri sudah menyebutkan tokoh-tokoh baik dan tokoh-tokoh tidak baik dalam cerita Mahabharata. Nah, kemudian bagaimana cara kita meneladani sikap dari tokoh Pandawa itu? Yang pertama, kita sebagai seorang pemimpin yang bijaksana harus menjadi seorang yang bijaksana. Contohnya, misalnya anak-anak di dalam kelas ditunjuk menjadi ketua kelas. Bagaimana sikapnya terhadap teman-teman yang ada di kelas atau anak buah yang ada di kelas? Pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh pilih kasih guru. Tidak boleh pilih kasih. Ya, selalu mengutamakan kepentingan teman daripada diri sendiri. Ya. Terus yang kedua itu jujur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan atau melakukan atau berlandaskan dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Ya, jika dalam bertindak kita harus selalu berlandaskan ajaran Dharma. Jika dalam berkata kita pun juga harus selalu berlandaskan ajaran Dharma. Begitu pula dengan berpikir. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah teguh dalam janji. Ya, ketika kita sudah membuat janji itu harus kita tepati. Ya, jangan ingkar ya anak-anak nggih. Yang berikutnya adalah tegas dalam mengambil keputusan. Yang berikutnya adalah kasih sayang. Kita harus berperilaku kasih sayang kepada sesama. Tidak hanya kepada teman saja, tetapi kepada makhluk hidup yang lain pun kita juga harus berperilaku kasih sayang. Termasuk kepada tumbuhan ataupun hewan. Seperti tadi ya, pada waktu kita bernyanyi itu kan di depan liriknya berbunyi peduli kasih kepada teman. Nah, itu kan sudah termasuk menunjukkan bagaimana sikap kita meneladani sikap dari para tokoh Pandawa. Terus yang berikutnya adalah membela kebenaran. Ya. Terus yang berikutnya adalah menjalankan kewajiban dengan baik. Nah, tugas anak-anak di sekolah itu apa? Coba Bu Nuri bertanya. 1, belajar. Ya. 2, menaati peraturan yang ada di sekolah. Misalnya dengan datang tepat waktu, ya, disiplin terhadap pakaian yang digunakan, ya, itu termasuk menjalankan kewajiban dengan baik. Ya. Kemudian
Bentuk teladan berikutnya adalah bertindak adil. Ya, yang berikutnya adalah bertanggung jawab dan menjalankan ajaran agama. Nah, sampai di sini sudah paham belum anak-anak? Meneladani sikap dari tokoh Pandawa. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, Bu Nuri lanjutkan kembali ya. Nah, Ya, di sini Bu Nuri berikan gambar-gambar selain tadi tokoh Pandawa dan Kurawa. Di sini ada gambar tokoh Krishna, Bhisma, Drona, Dewi Kunti, dan Dewi Drupadi. Ya, semua ini ada Krishna, Bhisma, Drona, Dewi Kunti, dan Dewi Drupadi itu termasuk tokoh yang baik. Ya, tokoh yang selalu menjalankan ajaran Dharma. Ada Drestarasta, Gandhari, ini juga termasuk dalam tokoh cerita Mahabharata. Ini adalah yang termasuk bagian dari anggota Kurawa. Nah, dari apa yang sudah Bu Nuri sampaikan tadi mengenai pembelajaran tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan mempelajari tokoh-tokoh dalam Mahabharata, kita mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, seperti karakter Arjuna, Duryodhana, Karna. Ya, mereka semua itu memiliki sifat yang baik dan buruk. Mereka menghadapi keputusan yang sulit dan menunjukkan betapa pentingnya melakukan hal yang benar. Yudhistira dan Drestarasta mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Bima dan Arjuna karena menunjukkan kepahlawanan dan kesetiaan. Sementara Duryodhana dan Rawana memperlihatkan bahwa kekuatan tidak selalu berarti kemenangan. Jika kita memiliki kelemahan dalam perilaku dan karakter kita. Krishna dan Vyasa membantu kita memahami kebenaran dan pentingnya pengorbanan serta kebijaksanaan. Ya, bagaimana anak-anak? Ada yang ditanyakan dari materi yang Bu Nuri sudah sampaikan dalam pembelajaran pada siang hari ini? Sebelum Bu Nuri memberikan pertanyaan berupa soal. tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, Bu Nuri bisa lanjutkan dengan soal ya. Yang ini Bu Nuri buat kuis ya. Yang bisa menjawab nanti tunjuk jari. Ya, terlihat tidak nggih anak-anak nggih? Untuk soalnya Lihat, Bu. terlihat. Ya, Bu Nuri mulai ya. Nomor 1 itu adalah Mahabharata merupakan bagian dari kitab apa? Tadi sudah Bu Nuri jelaskan di awal. Siapa yang bisa di sini? Ya, Bu. Ya, Ananda Bu. Nyoman. Ya, jawabannya Ihasa, Bu. Oh ya, hebat sekali. Ibu, saya Bu, Slokantara. Oh ya, silakan. Silakan sambil dibaca nggih. Benar Bu ya? Nomor 2. Kitab Mahabharata adalah cerita kuno yang menceritakan kisah keluarga. Ananda siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ye, Astuti. Kasyati. Silakan Ananda Kasyati. Barata, Bu. Ya, Barata. Barata. Luar biasa. Ye. Bu Nuri lanjut soal berikutnya. Cerita Mahabharata itu mengajarkan kita untuk berperilaku apa? Saya Bu. Ya, Ananda Niwayan. Nggih. Cerita Mahabharata mengajarkan kita untuk berperilaku dharma, Bu. Nggih, luar biasa sekali. Ya.
Mudah nggih anak-anak nggih soal yang Bu Nuri berikan? Susah. Susah. Baik, saya lanjutkan lagi. Nomor 5. Kata Mahabharata itu berasal dari bahasa siapa Ya, yang Bu. bisa di sini? Nggih, Ananda Ketut. Bahasa Bali, Bu. Bahasa Bali. Nah, ini tadi Ananda Ketut tidak menyimak di awal kita Bu Nuri menjelaskan. Tadi Bu Nuri sudah Bu, tadi menjelaskan. dia mainan, Bu. Tadi diganggu, Bu. Oh, diganggu, nggih. Iya. Nanti saya tegur anaknya yang mengganggu, nggih. Nah, nanti bisa ditulis di buku catatan siswa. Baik, ya. Tadi Ananda Ketut salah dalam menjawab kata Mahabharata berasal dari bahasa Bali, nggih. Tadi nggih jawabnya. Ya, Ibu. Ya, seharusnya yang betul adalah bahasa Sanskerta. Tadi Bu Nuri di awal sudah menjelaskan bahwa Mahabharata itu berasal dari bahasa Sanskerta. Berikutnya nomor 6, tokoh dalam cerita Mahabharata yang merupakan perwujudan dari Awatara Wisnu dan tokoh ini merupakan sahabat baik dengan Arjuna. Tokoh ini bernama siapa? Silakan yang bisa. Yang tadi bisa tidak apa, tunjuk jari lagi. Saya, Bu. Oke, Nananda Kasyati, monggo silakan. Krishna, Bu. Krisna, nggih, terima kasih, luar biasa. Nomor 7. Tokoh dalam cerita Mahabharata yang merupakan putra Raja Santanu dan Dewi Gangga dan mempunyai nama Dewa Brata pada masa kecilnya. Itu tadi disebut siapa? Di awal, tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Ada yang mau menjawab? Saya lagi, Bu. Ya. Oh ya. Coba yang lain dulu. Ananda Kasyati sudah 2 kali. Saya, Bu. Wayan bisa? Ya? Widura, Bu. Widura. Betul itu Widura? Salah, Bu. Salah. Coba ada yang bisa membetulkan? Tadi Ya. wayannya tipis tadi nggak denger. Bisma. Ya, Bisma nggih anak-anak. Wah, Bisma Ya. ternyata. Betul. Tadi ada wayannya bolos soalnya, Bu. Nah, ya, itu tidak mendengar. Terlambat nggih tadi masuknya. Nggih, tidak Bu, apa-apa. Pak Wayan sedang ganggu dia, Bu. Ya, oh ini ya yang mengganggu Ananda Ketut Iya, tadi. Bu, saya diganggu terus. Ya, mainan Ya, terus dia, Bu. baik. Mereka itu Nanti terus. saya kurangi poinnya. Ya. Poinnya nanti saya kurangi. Kurangi jadi 2 ya nanti untuk bintangnya biar tidak mendapat bintang 5. Baik, saya lanjutkan kembali. Tokoh dalam cerita Mahabharata yang merupakan guru dari para Pandawa dan Kurawa itu bernama siapa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya lupa. Ananda Putu, siapa? Lupa saya, Bu. Lupa? Ya. Di sini yang menjadi guru dari Pandawa dan Kurawa itu adalah Drona. Ya, siapa anak-anak? Drona. Ya. Baik, Bu Nuri lanjutkan ya. Bisma, Bu. Ya. Bisma. Oh, Bisma. G. Gurunya. 2 lagi ya anak-anak. Nanti yang nomor 11 sampai dengan nomor 20 kalian kerjakan di buku tulis. Ya. Kalian setelah mengerjakan, kalian kumpulkan minggu depan. Nanti setelah selesai, Bu Nuri koreksi, minggu depan kita bahas bersama. Ya, jadi masih 2 lagi soal. Siapa? PR ya, Bu. Ya, yang 11 dan 12 itu PR. Yang 9 dan 10 itu siapa bisa menjawab
Bu Nuri akan beri sebuah apa ya, makanan atau makanan Boleh saja, istirahat. anak-anak nggih. Makanan berupa coklat atau es krim saja, nggih. Yang Kasih sepeda, Bu. Ya. Yang Es krim, Bu jahat. Guru. Ya. Baik, nomor 9. Ini cepat-cepatan. Tokoh Pandawa yang merupakan putra Dewi Kunti dan Pandu merupakan sosok yang selalu menjalankan dharma adalah bernama siapa? Cung Jari? Yudhistira, Bu. Yudhistira. Siapa yang menjawab tadi, nggih? Ananda Wayan. Baik, nanti Bu Nuri kirim es krimnya ya, Ananda Wayan. Bu, jangan dikasih dia es Makasih, Bu krimnya, Bu. Guru. Saya aja Oke, kasih. sami-sami. Apa Ananda Mau. Ketut? Bu Nuri tidak Saya aja memberi. kasih es krimnya, Bu Bu, Guru. Oh ya, nanti semuanya Bu Nuri beri es krim ya. Kalian semua anak-anak yang hebat dan luar biasa semua. Ye. Yang terakhir, soal yang terakhir adalah tokoh Pandawa yang paling kuat dan dengan kekuatannya ia selalu melindungi orang lain. Guru, saya Ya, Ananda Ketut. Guru. Siapa ini yang mau jawab? Saya Bu Saya Guru, Bima. Ya, Ananda Ketut. Coba siapa? Bima, Bu Guru. Bima. Betul sekali. Berarti 2 es krim, Bu Guru ya. Ya, nanti dapat 2 es krimnya ya. Nanti saya kirim. Ye. Baik. Yang nomor 11 dan sampai nomor 20 kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian kerjakan di rumah ya. Nah, apa yang sudah Bu Nuri sampaikan tadi bisa kalian pelajari lagi dalam buku pegangan siswa yang kalian bawa ya. Oke, ditulis dulu. Bu Nuri beri waktu 5 menit ya. 5 menit dari sekarang. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali ke Bu Nuri. Ya. Dan Bu Nuri akan bahas ulang kembali di pembelajaran berikutnya, ya. Ini gampang-gampang ya anak-anak soal-soalnya. Tadi sudah Bu Nuri jelaskan semua. Bu Nuri harap nilainya 100 nggih. Boleh sama Mama mengerjakan Guru. Ya, suaranya. Mama kerjakan PR-nya. Ya. Sudah anak-anak? Sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Jam Oke. berapa ini istirahat, Bu? Oke, sebentar. Sudah lapar nggih? Iya, Bu. Sudah Oh lapar ya, ini, Bu. sebentar. Ngantuk, Nggih. Ibu. Ngantuk, nggih. Ya. Tadi sudah ice breaking kok ngantuk. Saat Bu Nuri sudah memberi ini loh, gift untuk anak-anak berupa es krim, ya. Harus Saya tidak semangat. dapat Bu Guru. Iya. Baik, sudah anak-anak tulis? Ya. Sudah. Ya, jangan lupa dikerjakan, nggih. Nanti Bu Nuri ingatkan kembali di H-1 untuk pengerjaan PR-nya. Nah, demikianlah materi dari Bu Nuri yang dapat Bu Nuri sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum Bu Nuri akhiri untuk pembelajaran agama pada siang hari ini? Bu. Tidak ada Bu, mau istirahat. Oh, nggih, baik. Nah, kita akhiri nggih anak-anak nggih. Kita akhiri pembelajaran agama pada siang hari ini dengan salam Paramasanti. Oh.